Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linda Palina, kumpulan cerita pendek Laut Adalah Cinta karya Ratih Ayuningrum, kajian dekonstruksi Jacques Derrida. Biasanya ya judul semacam ini kajiannya di depan gitu. Jadi kajian dekonstruksi kumpulan cerita pendek Laut Adalah Cinta karya Ratih Ayuningrum. Mengapa tidak ada Jacques Derrida-nya? Ini nanti dijelaskan di dalam gitu, karena membuat orang agak penasaran nih dekonstruksinya siapa gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau memang ingin membuat Jacques Derrida-nya juga silahkan ya, tidak apa-apa. Selanjutnya di judul. Ini kan judul dalam judul. Laut Adalah Cinta ini judul cerpennya toh. Judul kumpulan cerpennya gitu, yang diletakkan di dalam judul skripsi. Jadi harus ada pembeda gitu, bahwa dia adalah judul di dalam judul. Cari tahu ya bagaimana membuatnya, dimiringkankah, digarisbawahikah, ditanda petikkah, dan sebagainya. Cari tahu sendiri ya di panduan. Ini mengapa saya lingkari, tidak simetris ya, tidak nyaman dipandang mata ya, kurang cantik ya, diperbaiki. Di sini terpotong ya, lampu mangkurat ini di page setelahnya, di halaman selanjutnya. Entah di Linda apa tidak ya. Kalau tidak mungkin program pembuka dokumen saya yang bermasalah ya. Jadi nanti dicek ya. Harusnya kan bab satunya di atas. Selanjutnya di pendahuluan ada beberapa kesalahan ketik dan kesalahan cara menulis kutipannya. Ini ada kata dikutip nih di sini nih. Kan nggak ada yang seperti itu ya. Di sini dihilangkan saja ya oleh Pradopo dalam kurung Jabrohim. Tapi sih saya berharap Linda bisa mencari bukunya Rahmat Djoko Pradopo ini begitu ya, atau bukunya Jabrohim gitu ya, supaya punya sumber pertamanya, tidak di sumber kedua atau ketiga. Selanjutnya latar belakangnya sudah lumayan, tapi saya takut ketika dicek plagiasi nanti banyak yang mungkin terdeteksi sama persis kata-katanya dengan buku dan sebagainya. Ada baiknya disederhanakan dengan kosakata sendiri begitu ya, diuraikan gitu ya, sehingga tidak terdeteksi plagiasi ya. Kemudian ini kesalahan ketik ya, ini istilah asing, ketik lagi, kesalahan ketik ya. Kemudian ada kesalahan logika dalam mengetahui karya secara keseluruhan. Ini kayaknya translate langsung dari bahasa Inggris atau bagaimana, saya kurang paham ya. Agak kurang nyambung gitu ya kalimat-kalimatnya. Nah itulah pentingnya membaca ulang ya. Jadi jangan dibiarkan kalau baca buku dan sebagainya itu langsung dipindahkan, karena itu kan kita harus belajar parafrase ya. Selanjutnya ini kurang gitu ya. Di sini ada tidak berspasi, di depannya spasi ya, dan sebagainya. Selanjutnya nah ini menurut saya penting untuk saya komentari. Bagian penelitian terdahulu tidak seperti ini menyampaikannya ya. Linda harus menguraikannya. Misalnya penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Abdul Wajib tahun 2007 membahas ini gitu. Lalu disampaikan perbedaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah bla bla bla. Kemudian persamaannya apa gitu. Jadi dianalisis, bukan hanya disampaikan ada 5 penelitian terdahulu semacam ini ya. Jadi dijelaskan kelima-limanya. Bagus sekali kalau 5-5-nya bisa dijelaskan dan kelihatan gapnya atau bedanya dengan penelitian yang akan Linda lakukan gitu ya. Selanjutnya di atas ya, sudah skripsian masa di atasnya masih seperti ini ya. Latar belakang saya kira sudah lumayan, tapi memang masih bisa dielaborasi lagi begitu ya. Apa sih pentingnya misalnya membahas cerpen di era sekarang ini begitu ya. Kemudian
apa sih tema utama, tema besar dalam kumpulan cerpen itu yang ketika dibaca itu langsung terasa cocokkah menjadi bacaan anak-anak sekolah dan sebagainya, sehingga kita yakin kumpulan cerpennya ini benar-benar menarik, mungkin benar-benar penting dan sebagainya ya. Itu di latar belakang. Selanjutnya rumusan, tidak ada masalah. Bentuk teks hierarki oposisi dan teks pembalikan oposisi. Masalah saya adalah saya berharap Linda benar-benar paham nih apa yang dilakukan ya, karena dekonstruksi itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya, untuk menyampaikannya, untuk menuliskannya, untuk membuat pembahasannya gitu ya. Dan apalagi nanti pada saat diuji ya, harus benar-benar kuat teorinya dan pembahasannya harus benar-benar menarik begitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya manfaat, bisa bikin sendiri. Penegasan lumayan, daftar pustakanya ini bentuknya masih itu ya, masih seperti proposal ya, jadi nanti ke depan mungkin dilengkapi dengan bab 2, bab 3 Linda ya. Mengenai judul saya sih setuju saja, silahkan juga disampaikan ke pembimbing lainnya bagaimana pendapat beliau sehingga ada kesepakatan gitu ya. Referensinya masih bisa ditambah lagi. Ini tidak perlu ya panduan penulisan ini ya, dihilangkan saja, karena rujukannya kan panduan penulisan dari FKIP gitu, jadi jelas apa yang dijadikan rujukan, sehingga ke depan saat konsultasi sudah bentuknya skripsi ya, meskipun babnya belum lengkap. Nah ini catatan secara keseluruhan, panduannya dilengkapi begitu ya, disesuaikan, kemudian penulisan diperbaiki, masih ada beberapa yang salah ketik dan logika kalimatnya itu loh ya, kadang-kadang nggak nyambung, yang meloncat-loncat, harus dibaca pelan-pelan ya, pelan tapi pasti, nggak usah gerasa-gerusu, pelan-pelan aja bacanya. Teruskan ke bab 2 dan bab 3 sambil cek konsultasi dengan pembimbing pendampingnya yang lain. Dan kalau bisa gitu ya, karena kita di prodi pendidikan kadang-kadang ada pertanyaan, terus skripsimu apa kaitannya dengan dunia pendidikan? Nah Linda harus siap gitu ya, jadi mulai sekarang dicari tuh apa mungkin, meskipun dekonstruksi, apa kaitannya dengan misalnya dunia pendidikan. Misalnya Linda bisa jawab, oh ternyata cerpen ini bagus Pak, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, dan ini bisa jadi salah satu cerpen rekomendasi kalau anak-anak sekolah itu belajar cerpen, misalnya seperti itu ya. Ini hanya contoh kasarnya saja. Nah, Linda nanti yang bisa lebih paham mengaitkannya dengan dunia pendidikan. Nah, saya kira itu dulu ya untuk konsultasi yang seperti ini. Semoga bisa dilanjutkan, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.